Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uga Jafar Afinata, NIM 211-2012-113040 dari kelompok 19. Saya akan menjelaskan tentang tugas 5 praktikum SRWE dengan total completion saya yaitu 84%. Pada tugas yang saya buat ini, saya mengacu pada PT Activity di mana terdapat prosedur pengerjaan tugas tersebut. Dan yang pertama, terdapat VLAN table yang nanti akan diatur, dan kemudian terdapat addressing table yang nanti akan di-assign juga masing-masing alamat yang ada pada addressing table tersebut. Lalu untuk part pertama yaitu saya akan mengatur VLAN, lalu membuat nama VLAN yang sesuai dengan VLAN table yang ada di window tersebut. Kemudian terdapat addressing yang sesuai dengan table, lalu addressing pada PC juga dilakukan, lalu pada PC diatur DNS-nya untuk mengarah ke server atau SRV. Dan di sini saya akan memperlihatkan beberapa komen. Lalu di sini terdapat komen yang untuk membuat VLAN 100 dengan nama marketing, lalu VLAN 115 dengan nama production, dan VLAN 135 dengan nama administration. Dan di sini pembuatannya ada di multilayer switch. Kemudian terdapat pada switch floor 1 juga mirip, yaitu dilakukan penamaan VLAN. Dan yang untuk switch floor 1 dan switch floor 2 dan switch floor 3, interface yang akan dimasukkan ke masing-masing VLAN disesuaikan dengan apa yang ada pada VLAN table. Lalu terdapat komen switch port mode access dan switch port access VLAN 100 yang akan membuat port dari switch tersebut menjadi mode akses dan memasukkan port tersebut ke dalam VLAN 100 dan 115. Dan di sini juga dia disesuaikan untuk switch floor 2 dan switch floor 3. Lalu kemudian di sini terdapat addressing pada PC, di mana pada PC juga sudah dikonfigurasi untuk IP. Di sini untuk IP pada VLAN 100 yaitu 172.16.0.6, dan di sini di-assign IP-nya 172.16.0.1. Lalu untuk subnet mask-nya disesuaikan juga, dan untuk DNS servernya akan mengarah pada server atau SRV. Dan hal tersebut juga dilakukan pada PC-PC selanjutnya. Sini juga terlihat bahwa IP-nya sudah di-assign. Baik, karena part 1 dirasa sudah selesai, dan lanjut ke part kedua yaitu trunk, di mana terdapat konfigurasi trunk pada interface yang sesuai.
lalu mematikan dynamic trunking protocol negotiation di semua interface trunk di semua device. Lalu mengatur native VLAN menjadi VLAN 900, lalu melakukan inter-VLAN routing yang dilakukan pada device multi-layer switch. Lalu di sini terdapat pembuatan IP pada multi-layer switch atau memasukkan IP pada multi-layer switch. Dan di sini terdapat perintah no switch port. No switch port ini berfungsi untuk multi-layer switch agar setiap portnya itu dapat di-assign IP address. Jadi jika tidak ada no switch port, maka tidak akan bisa dimasukkan IP address pada port tersebut. Lalu yang akan saya highlight di sini adalah pada pembuatan VLAN 900. Dan VLAN 900 ini bernama native. Kemudian VLAN 999 bernama black hole. Dan kemudian untuk port yang tidak dipakai itu akan dimasukkan ke dalam VLAN 99, dan itu akan terjadi pada part 3. Dan hal tersebut dilakukan juga pada switch floor 2 dan switch floor 3. Dan pada switch floor pertama di interface gigabit Ethernet 1 terdapat contoh perintah untuk no negotiate, lalu akan membuat mode terang pada port tersebut, lalu memasukkannya atau mengassign terang yang natif pada VLAN 900. Dan hal tersebut juga dilakukan pada switch 2 dan switch 3. Kemudian setelah part 3 atau memasukkan semua port yang tidak terpakai ke dalam VLAN black hole dan tentunya juga dimatikan, terdapat konfigurasi part 4, yaitu konfigurasi yang dilakukan untuk mengamankan port pada switch yang akan diakses. Dan ini adalah contoh komennya yang saya buat, yaitu pada switch floor pertama dengan interface flash Ethernet 1 dan juga 2. Lalu terdapat command switch port security maksimum 1, yaitu yang digunakan untuk membatasi maksimal perangkat yang dapat terhubung ke port tersebut. Lalu terdapat switch port security MAC address sticky. Command ini digunakan agar switch tersebut dapat mengenali atau mempelajari MAC address yang terhubung atau yang tersambung dari perangkat yang terkoneksi dengan switch tersebut dan menyimpannya di konfigurasi. Dan kemudian terdapat batas waktu untuk dihapus pada MAC address yang sudah dipelajari tersebut atau dikenali dalam waktu 16 jam. Maka dari itu terdapat switch port security aging time 960, di mana 960 ini
jika dikonversi menjadi jam menjadi 16 jam, dimana 960 ini adalah 960 menit. Lalu kemudian terdapat konfigurasi part 5, yaitu port fast dan BPDU guard, dan hal ini bisa terlihat contohnya pada komen di switch floor 2 yang ada pada fase Ethernet 1 dan 2 juga. Di sini adalah mengaktifkan komen spanning tree port fast, di mana pada interface fase Ethernet tersebut diterapkan protokol port fast, dan juga komen spanning tree BPDU guard enable yang akan mengaktifkan BPDU guard untuk mengamankan switch dari kondisi loop. Kemudian di sini juga terdapat switch port security MAC address dengan MAC address komputer, dan di sini MAC address komputer ini berfungsi untuk diketahui oleh switch, dan di sini juga sama. Lalu konfigurasi terakhir yaitu menyimpan konfigurasi KNVRAM dengan command write memory, dan angka yang terakhir adalah buka modul 5.net pada siap PC untuk mengakses web server di SRV. Dan untuk langkah kedua di part 6 ini belum bisa dilakukan karena mungkin terdapat kesalahan dalam konfigurasinya, dan hal tersebut juga dapat terlihat bahwa completionnya masih 84%, dan ini mungkin kesalahan saya dalam konfigurasi sehingga terdapat langkah-langkah yang saya lewati, dan mungkin terdapat konfigurasi yang tidak saya lakukan juga karena terlewat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.